Tasya? Iya benar, selamat Oke, siang. silakan duduk dulu, baik. Oke. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan saya Jenis dan saya akan menjadi konselor gizi untuk kakaknya hari ini. Salam kenal ya Kak Tasya. Iya, salam kenal Bu Jenis. Oke, baik. Tasya, sebelumnya terima kasih sudah datang hari ini. Mungkin boleh diceritakan sedikit Kak Tasya sekarang lagi ada kesibukan apa nih? Semoga kita bisa ngobrol dengan santai dan enjoy untuk kedepannya ya. Iya, jadi kesibukan saya, kebetulan saya kelas 11 SMA. Jadi kesibukan saya sekolah, lalu saya juga ikut event organisasi dan kepanitiaan di luar sekolah. Wah, ternyata cukup sibuk ya, tapi keterangannya juga asik nih. Oke, sebelum kita mulai, izin saya menjelaskan terlebih dahulu. Nanti semua yang akan Kak Tasya sampaikan itu sifatnya rahasia ya. Jadi Kak Tasya boleh nih terbuka, nyaman, enjoy aja dan nggak usah khawatir ke depannya, oke? Oke Bu Jenis. Oke. Nah, Tasya, hari ini kan kamu mau konseling gizi nih. Kira-kira ada keluhan apa nih akhir-akhir yang dipermasalahkan atau dirasakan? Mungkin bisa diceritakan? Baik, jadi gini Bu, aku tuh akhir-akhir ini tuh sering makan nggak teratur, Ya. lalu juga terus sering banget aku jajan di luar. Jadi kak habis pulang sekolah atau pulang dari event gitu, aku sering jajan di luar gitu. Jadi malah eh, membuat aku pengen makan terus gitu. Oh gitu. Jadi makasih ya untuk ceritanya. Jadi kamu merasa ada perubahan pola makan ya akhir-akhir ini ya? Karena sering makan di luar sama mungkin tadi karena tekanan stres atau enggak? Oh, betul ya? Iya bener banget Bu, Oh. apalagi kalau habis begadang ngerjain tugas buat persiapan ujian itu pasti kayak pengen nyemil gitu. Wah ternyata gitu ya emang. Tapi emang sih kalau lagi pusing nugas itu rasanya kayak ada yang kurang memang kalau kita nggak nyemil. Kalau boleh tahu nih, mungkin kira-kira Kak Tasya sehari frekuensi nyemilnya tuh berapa kali sih mungkin bisa dihitung? Waduh sering banget, mungkin sekitar 4 sampai 5 kali sehari. Oh gitu. Oke, lanjut. Kalau boleh tahu nih dalam satu hari, Kak Tasya itu makannya apa aja? Mungkin dari pagi sampai malam bisa diceritain preferensi pemilihannya. Kalaupun makan di luar juga bisa dijelasin nih biasanya pesan apa. Jadi kalau pagi itu karena sekolahnya pagi, jadi tuh jarang banget sarapan di rumah. Lalu kalau siang tuh makan di sekolah itu aku biasanya beli geprek, bakso, mie ayam. Habis itu kalau malam itu lebih sering GoFood sih, Oh GoFood ya. makanan kayak junk food gitu, kayak pizza gitu. Oh begitu. Tadi sempat di-mention ya tadi ya sempat pesan-pesan fast food kayak pizza gitu kan. Atau mungkin ada fast food lain yang biasanya dimakan gitu sering kalinya? Banyak sih kayak burger, Mm-mm. terus kentang goreng, terus Kentucky, terus kayak yang pedes-pedes gitu. Oh gitu ya. Jadi emang kurang lebih suka banget ya sama fast food ini. Jujur saya paham sih kata Tasya karena tadi yang sebelumnya di mention dan disebut tadi emang rasanya enak-enak semua sih. Dan kalau nyemil nih, kata Tasya tuh biasanya suka nyemil apa? Aku tuh suka nyemil kayak keripik, terus coklat, permen, terus minuman boba Oh gitu. gitu-gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih yang manis-manis. Iya, jadi balance ya antara manis sama asin bisa jadi mood booster emang kalau nyemil nih. Tadi sempat disebutin juga, kata Tasya emang cukup sibuk ya di sekolah tadi. Iya bener banget, aku lagi sibuk mempersiapkan untuk ujian UTBK, terus aku juga ikut kepanitiaan dan organisasi tuh kan, jadi sangat sibuk sih. Oke, paham paham saya paham. Memang tekanan dari aktivitas tuh emang bisa bikin tubuh dan pikiran jadi lelah. Kamu juga pasti capek kan. Akhirnya pelariannya ke nyemil tadi. Tapi Kak Tasya pernah nggak sih merasa bersalah gitu setelah makan banyak di kala stres gitu? Iya sih, kadang nyesel, apalagi kalau kebanyakan makan yang junk food, itu tuh kayak bikin perut tuh jadi gak enak, terus kayak sering mood swing. Habis itu tuh juga ngerasa kadang tuh mual dan pola makan tuh jadi nggak teratur seperti Oh itu. gitu.
Tasya sebelumnya pernah nyoba nih timbang BB sebelum datang ke sini atau beberapa minggu yang lalu kira-kira ada kenaikan nggak ya? Atau ngerasa berat badannya kayak agak gebrek sedikit gitu? Iya, bulan lalu sih kemarin timbang itu aku tuh naik 3 kilo. Oh gitu. Iya. Nggak apa-apa, itu wajar. Kalau emang karena perubahan pola makan kita BB kita naik tuh pasti ya. Nggak perlu takut. Untuk berikutnya saya lanjut ya untuk Kak Tasya ini makan di luar kira-kira tuh karena keinginan pribadi mungkin atau ajakan temen atau emang kayak karena jarang bawa bekal aja dari rumah ke sekolah. Nah, sebenarnya saya makan di luar tuh karena FOMO sih, Bu. Karena ya teman-teman itu pada ngajak jajan di luar, Hmm. sehingga itu eh, saya ikut gitu. Lalu Ikutan. ya la- eh, lalu macam-macam sebenarnya saya cukup sering dibawain bekal sama mama saya. Udah saya makan sampai habis juga, tapi karena teman saya ngajak jadi saya ikut jajan di luar gitu. Oh gitu-gitu. Ya, jadi bisa dibilang kedobelan ya porsi makannya ya. Tadi udah jajan sama temen, tapi juga makan bekal kayak gitu. Jadi ini ya FOMO juga ya kalau ada ajakan kuliner-kuliner gitu. Iya, soalnya kalau misalnya saya tolak juga sungkan dan saya juga FOMO gitu. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya udah terbuka ceritanya dari apa yang kamu sampaikan. Sepertinya kita sepakat nih bahwa saat ini Kak Tasya mengalami pola makan yang kurang teratur karena stres tadi akademiknya. Juga itu yang bisa memicu kebiasaan pola makan secara emosional atau emotional eating yang akhirnya menyebabkan Kak Tasya kecenderungan makan di luar juga. Betul ya? Iya, Bu, aku juga merasa mengganggu banget karena juga kenaikan berat badan itu tadi yang drastis gitu. Oke, oke paham. Tapi sebelumnya saya mau apresiasi dulu nih buat Kak Tasya dari yang Kak Tasya lakukan sekarang. Itu artinya Kak Tasya tuh udah menyadari nih ada yang kurang sehat atau yang eh, kurang teratur lah dari pola makannya Kak Tasya gitu ya. Dan Kak Tasya juga dari sesi konseling hari ini Kak Tasya berani untuk cari bantuan itu langkah yang bagus dan yang tepat dan nggak semua orang tuh bisa lakukan. Kak Tasya keren banget nih. Ya. Oke, selanjutnya menurut Kak Tasya sendiri nih dari dua hal yang tadi Kak Tasya ceritakan antara makan di luar dan juga emotional eating mungkin mana yang mau kita perbaiki lebih dahulu? Emotional eating tuh apa ya, Bu? Oke, baik izin menjelaskan ya. Jadi emotional eating itu kebiasaan makan yang dimana sebagai respon terhadap emosi kita. Jadi di saat tubuh kita lapar itu ada dua kondisi, lapar fisik dan lapar emosional. Biasanya kalau emotional eating dia itu lapar karena pembawaan emosional tubuh kita yang butuhkan. Misalnya lagi karena stres, cemas, sedih atau yang berlebihan, kita cenderung pengen makan atau craving something. Sedangkan kalau lapar fisik itu karena kita emang lapar dan tubuh kita membutuhkan asupan energi. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, itu dia yang aku rasain sih, Bun, pada saat ini. Ehm, Mungkin emotional eating dulu boleh dijelasin, soalnya itu yang bikin aku nyesel sih. Oke, bagus banget. Jadi pertama ya untuk mengelola emotional eating itu ada beberapa hal yang bisa kita coba. Pertama nih kita harus kenalin nih sinyal di tubuh kita apakah benar itu lapar fisik atau lapar emosional. Nah kalau lapar fisik itu munculnya bisa bertahap. Biasanya perut kosong, kita masih lapar, tapi itu bisa ditunda. Sedangkan kalau lapar emosional itu munculnya random banget, tiba-tiba. Dan itu cenderung kita ingin makan makanan tertentu seperti halnya wah pengen manis nih pengen coklat atau oh pengen gorengan nih gitu. Jadi mungkin Kak Tasya pernah nih ngerasain apa bedanya dari yang saya jelaskan tadi? Kayaknya iya deh, Bu. Karena lapar emosional tuh tiba-tiba banget Mm-mm. pada saat aku ngerasa lagi stres dan sedih. Lalu terus waktu diajak teman makan di luar tuh juga rasanya tuh kayak lapar, bukan lapar tapi lapar yang sekedar pengen aja gitu. Nah, ya, jadi seperti itu tuh yang disebut emotional eating. Nah, oke, sebagai solusi praktisnya nih, mungkin Kak Tasya bisa coba untuk journaling ataupun
Menarik sih, aku belum pernah coba cara seperti itu. Mungkin aku lapar tuh karena aku butuh istirahat, bukan karena aku emang lapar gitu. Iya, betul. Jadi cara itu juga bisa. Untuk cara lainnya juga mungkin dari pemilihan makannya Kak Tasya di luar ini. Yang sekiranya kalau Kak Tasya lagi makan di luar, sebisa mungkin kita pilih yang rendah karbo atau rendah lemak. Rendah karbo rendah lemak itu kayak gimana? Kita contohnya nih bisa mengurangi fast food. Kita mengurangi apa yang namanya McD, kentang, pizza, dan kita cari real food. Nah, contoh real food tuh sebenarnya Kak Tasya tadi udah sebutkan juga. Misalnya contohnya bakso, mie ayam, ataupun makanan kantin tuh biasanya rata-rata real food semua. Tapi dengan porsi yang terkontrol ya. Jadi kita usahakan nih kita hindari dulu fast foodnya seperti itu. Nah, iya mungkin seperti itu bisa saya usahakan sih. Ya, oke, bagus. Untuk kemudian nih pemilihan minum. Dari ceritanya Kak Tasya tadi sempat di-mention ya boba sama kopi susu ya. Itu kan termasuk minuman berpemanis ya. Mungkin bisa dicoba nih kita seminggu dikurangin dulu porsi minuman manisnya. Mungkin seminggu sekali boleh deh, seminggu sekali, seminggu dua kali. Dan kita perbanyak di minum air putih nih, air mineral. Eh, Kemungkinan Kak Tasya itu craving minum bukan karena haus atau lapar, tapi karena sekedar pengen aja kan, seperti itu. Iya betul Bu. Biasanya juga saya bawa tumbler ke sekolah dan isinya air minum gitu. Nah kalau itu boleh tahu nih kira-kira berapa kali Kak Tasya minum air putih dalam sehari? Jujur sih sedikit karena juga meskipun bawa tumbler di sekolah itu pun nggak habis dan kalau minum di rumah itu juga sedikit. Oh, sehausnya aja ya, Ya oke. sehausnya aja. Mungkin bisa ditingkatkan lagi ya Kak Tasya untuk asupan cairannya. Kalau kamu bingung nih, mungkin kamu bisa track minumanmu pakai tumbler yang tadi kamu sebutin tadi. Tadi tumblermu 1 liter ya kira-kira yang segini kan. Iya betul itu. Nah, dari tumbler 1 liter itu kebutuhan remaja itu rata-rata rentangnya tuh 2 liter. Jadi kalau bisa ditukar dengan ukuran tumbler, Kak Tasya tuh sekiranya harus menghabisi 2 kali isi tumbler itu. Jadi tumbler satu habis, diisi ulang lagi, tumbler itu juga habis. Jadi 2 liter. Seperti itu Kak Tasya. Oh seperti itu ya Bu. Jadi asupan air ya asupan minum kita itu 2 liter per Iya, hari ya. iya betul banget. Nah, oke kita lanjut untuk pemilihan opsi snack. Kira-kira Kak Tasya suka buah atau sayur mungkin? Kalau buah sih suka ya yang manis-manis kayak melon, semangka, apel. Tapi kalau yang asem itu kurang suka. Kalau untuk sayur saya bisa makan semuanya. Nah, itu bagus banget nih. Kamu udah bisa makan buah sama sayur. Mungkin bisa dicoba nih Kak Tasya stok buah di rumah untuk pengganti cemilan di kala stres. Gak apa-apa banget kalau sering nyemil, tapi mungkin dicoba ya untuk pergantian cemilannya, selingannya itu per hari diganti dulu dengan buah. Gak harus yang drastis, oh semua keripik dan jajan langsung diganti buah. Nggak, kita perlahan dulu aja. Mungkin bisa dicoba nih nyemilnya dari coklat diganti ke melon seperti itu. Waktu sore, siang, atau lagi nugas begadang itu nggak apa-apa kita nyemil buah atau juga dibawa untuk bekal ke sekolah nanti gitu. Kalaupun kata Tasya enak nih dengan buah potong bisa juga dibuat dengan jus gitu dari rumah. Kan enak tuh manis, segar, sehat. Tapi perlu diingat lagi kalau dijadikan jus itu perlu dikurangi juga asupan gulanya seperti itu. Oh iya ya bisa seperti itu. Daripada beli keripik mendingan diganti buah ya Bu ya. Betul. Nah, untuk konsumsi sayuran itu kan banyak ya Kak Tasya ya. Kalau kamu mau bekal, usahakan tuh banyak sayurannya. Ataupun waktu ajakan di luar makan nih sama temen, kamu bisa nih add on pesen tambah sayuran sehatnya. Karena dengan adanya serat dalam buah dan sayuran itu, kamu bisa loh merasa kenyang lebih lama. Karena serat dalam tubuh itu, saya
bulan ini mari kita usahakan untuk coba deh cara-cara yang tadi saya sebutkan. Nah, satu hal lagi untuk kelola stres nih Kak Tasya. Kira-kira Kak Tasya suka olahraga gak? Atau dalam seminggu kira-kira berapa kali nih ngelakuin aktivitas fisik? Mungkin jarang ya Bu ya. Pada saat di sekolah saya mendapatkan pelajaran olahraga itu pun cuma seminggu sekali, dan biasanya teman-teman tuh ajak lari dan main badminton itu pada saat weekend. Oh gitu. Itu udah bagus banget loh untuk Kak Tasya. Mungkin bisa ditingkatkan lagi ya untuk aktivitas fisiknya dalam 3 sampai 4 kali seminggu. Kenapa ini penting? Karena dalam olahraga itu nggak cuma tubuh kita nih yang merasakan dampak positifnya, namun selebihnya pikiran kita tuh juga bisa jadi lebih fresh. Sebagai contoh ya, kalau kita berolahraga, kualitas tidur kita tuh kan jadi lebih nyenyak ya. Kayak seharian nih aktivitas fisik olahraga, pasti malamnya kerasa badan tuh pegel tapi enak nyenyak tidurnya. Jadi kualitas tidur kita akan bertambah. Terus berat badan juga mungkin kalau dilakukan secara bertahap dan konsisten jadi lebih ringan. Ditambah juga hormon-hormon adrenalin dalam tubuh kita tuh terlepas. Jadi selebihnya kita bakal ngerasa rileks, yang otomatis stres kita akan berkurang seperti itu. Wah gitu ya Bu ya. Mungkin nanti saya akan sering-sering ikut teman saya lari atau badminton biar BB saya juga turun. Oke, boleh deh kayak gitu. Emang ya kunci untuk BB bisa stabil tuh pertama emang menjaga pola makan dan menjaga aktivitas fisik yang cukup dan konsisten. Karena emang penting banget nih untuk Kak Tasya. Selain itu, karena Kak Tasya juga lagi sekolah, saya paham nih emang di gempuran tugas-tugas yang banyak yang emang bikin pusing. Eh, Mungkin bisa nih Kak Tasya prioritaskan dulu apa yang mau dikerjakan supaya tidak menumpuk gitu stresnya. Kalau memang Kak Tasya kesulitan, mungkin bisa nih Kak Tasya minta bantuan orang-orang terdekatnya. Sebagai contoh, orang tua, teman, ataupun saudara yang membantu Kak Tasya seperti itu. Wah iya benar juga ya Bu. Iya. Biar teman-teman sama orang tua juga mengerti kesulitan apa yang saya rasakan gitu. Iya, jadi progres untuk hidup sehat tuh gak cuma kita lakukan sendiri, namun kita juga butuh dukungan dan bantuan dari orang lain. Pasti teman-teman Tasya bakal dukung deh program hidup sehatnya Kak Tasya. Terutama keluarga di rumah pasti juga membantu. Oke, mungkin gitu ya. Gimana menurut Kak Tasya? Apakah strategi yang kita bahas tadi bisa dicoba dalam minggu ini dulu mungkin? Kayaknya bisa sih Bu, karena saran-saran yang diberikan oleh Ibu itu relate banget sama apa yang saya rasakan sekarang. Oke, keren. Jadi kamu punya modal nih yang bagus untuk mulai. Mungkin Kak Tasya bisa ulangi nih penjelasan yang tadi dijelaskan oleh saya. Mungkin dari yang bentuk poin-poinnya aja yang Kak Tasya pahami. Oke, tadi pokoknya aku harus ngatur pola makan, Betul, pertama. lalu eh, mengatur porsi makan juga, Iya, terus betul. pahami sekedar lapar fisik atau cuma kepingin aja, Iya. lalu juga kurangi konsumsi makanan yang berlebihan dan mengusahakan untuk pesan makanan sehat Mm-mm. kalau di luar. Terus Tasya juga bakal memenuhi asupan air per hari, terus juga makan bekal yang udah disiapin dari rumah, juga juga nggak beli snack-snack kayak keripik lagi gitu. Oke, betul. Terus kira-kiranya apa lagi nih? Mungkin yang tadi eh, berhubungan dengan fisik, kira-kira? Mungkin olahraga Iya. ditingkatkan, terus kurangin makanan manis sama junk Iya. food, lalu juga dukungan dari orang sekitar, dan juga mengikuti saran pola makan sesuai Bu jenis Iya. yang tadi udah dijelasin. Nanti saya bakal tanya-tanya. Oke, ya boleh banget nih. Kata Tasya terserah boleh tanya saya kapan aja. Setiap hari ke saya. Nanti kita message-messagean aja. Terus tadi patut diacungi jempol. Tadi Kak Tasya bisa nyebutin semua yang saya sebutkan dan dijelaskan. Dan Kak Tasya paham, itu keren banget. Terima kasih Bu. Oke, kalau gitu mau nggak Kak Tasya dari komitmen kecil yang tadi Kak Tasya sebutkan minggu ini, Kak Tasya siap untuk ngelakuinnya. Nanti saya bantu nih list apa aja Kak Tasya yang harus ikutin. Boleh banget Bu, saya mau. Oke, bagus. Nanti saya bantu ya untuk pengaturan porsi, pemilihan makanan, ataupun menu diet nih kalau Kak Tasya butuh. Nah, sebelumnya nih intermezzo sedikit, saya ada poster nih Kak Tasya.
juga, nanti saya kirim, nanti bisa Kak Tasya baca untuk sebagai edukasinya. Setelahnya akan saya kirim. Oke. Ya, kita akan lihat ya bagaimana perkembangan hasilnya di 2 minggu ke depan. Apakah Kak Tasya keberatan? Kalau Kak Tasya bersedia akan saya jadwalkan untuk sesi konseling berikutnya. Ya, saya bersedia. Oke. Kak Tasya sekarang jadi lebih tenang ya untuk solusi yang tadi saya berikan, apakah betul ya? Ya, setuju, saya jadi lebih tenang dari saran-saran dan